Kemudian merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan dinamika, perubahan, dan kebutuhan peserta didik. Ini ada 5 ya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional Bapak Ibu. Ini akan dibahas nanti di ini. Saya cuma memberikan ringkasan aja ya, akan dibahas di orientasi pembelajaran nanti di hari keberapa ini. Kayaknya hari ketiga ini kurikulum. Hari ketiga nanti kurikulum. Ini seperti apa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama tentunya berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang terkait dengan karakteristiknya, profil yang tentunya profil pelajar Pancasila itu selalu menjadi rujukan Bapak Ibu ya pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ya. Kemudian yang kedua di prinsip harus kontekstual, artinya menunjukkan bahwa ada kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional ini tentunya berdasarkan secara kontekstual yang terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, termasuk di di dunia kerja maupun di dunia industri. Kemudian ada prinsip esensial. Semua unsur informasi pasti penting dan utama ya. Nah, ini istilahnya prinsip esensial. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu tentunya Bapak Ibu sangat pahami seperti apa akuntabel. Itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian prinsip yang kelima dalam mendasari pengembangan kurikulum yaitu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di dalam penyusunan kerangka kurikulum ini ada pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang diharapkan bisa membantu atau bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum ini. Termasuk kalau kita SMK ini sangat diharapkan dan itu wajib ya, wajib bisa pemangku kepentingan itu dihadirkan, termasuk dunia kerja dan dunia industri. Semua perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sekolahnya itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah, karena tujuan utama kita adalah bagaimana bisa menselaraskan kurikulum di sekolah dengan kurikulum yang ada di industri. Karena para siswa kita akan diharapkan bisa terserap sebagai tenaga kerja mungkin di dunia industri atau sebagai tenaga profesional atau wira swasta misalnya. Nah, ini tentunya semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Tentunya kita Bapak Ibu pasti akan ini harus istilahnya bisa mendukung program pemerintah yang sekarang dikenal MH, ya, dengan MH, bagaimana SMK bisa berkolaborasi dengan Dudika, dunia kerja dan dunia industri untuk penerapan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Nah, itu harus diselaraskan Bapak Ibu ya dengan kurikulum atau kegiatan-kegiatan yang ada di Dudika. Nah, nanti fasilitatornya yang akan jelaskan seperti apa konsep-konsep penerapan atau pengembangan kurikulum yang berbasis industri. Nah, oke Bapak Ibu ya. Ini ini fenomenal ya, fenomena sekarang notabene ya. Ini seperti apa kurikulum satuan pendidikan sekolah kita. Dulu kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini yang memang akan ada perubahan
yang akan datang. Makanya tujuan kita untuk mengadakan IHT ini untuk memberikan pemahaman tentang implementasi perubahan-perubahan kurikulum yang ada di SMK. Nah, ini KTSP masih sekedar informasi untuk memenuhi administrasi dokumen, kurang relevan dengan praktek pembelajaran. Jadi menurut kondisi sekarang bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan itu masih sekedar informasi sebagai syarat untuk memenuhi administrasi dokumen, kurang relevan dengan praktik pembelajaran. Kemudian apa kondisi sekarang adalah sulit dikontekskan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Harapan kita Bapak Ibu ya, harapan kita setelah ada perubahan-perubahan yang kita akan lakukan nanti, setelah ada program ini, kurikulum pendidikan itu menekankan bahwa dokumen disusun dan digunakan sesuai konteks dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi betul-betul dokumen yang kita hasilkan itu bisa digunakan sesuai konteksnya, sesuai dengan peruntukannya, sehingga tergambar bagaimana karakteristik satuan pendidikan itu nampak di kurikulum satuan pendidikan kita, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini seperti apa? KTSP itu bukan proses yang dipandu tapi hasilnya cenderung harus menggunakan format tertentu. Tidak mendorong sekolah untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Yang sekarang diharapkan ada perubahan bahwa prinsip panduan penyusunan kurikulum operasi sekolah membebaskan satuan pendidikan untuk melakukan pengembangan selaras dengan tujuannya. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa sekolah atau satuan pendidikan kita itu akan diberi keleluasaan, kewenangan tersendiri untuk mengembangkan kurikulum yang mereka akan terapkan di sekolah. Mereka di satuan pendidikan itu diberi kewenangan atau kewenangan tersendiri untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, KTSP disusun hanya oleh tim tertentu yang ditetapkan oleh kepala sekolah, tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang sekarang kita harapkan dengan adanya perubahan ini, Bapak Ibu, proses dalam penyusunan kurikulum operasional itu diharapkan bisa melibatkan stakeholder yang ada di lingkungan atau di sekitar Bapak Ibu, termasuk dunia industri, dunia kerja, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mapel Bapak Ibu itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum satuan operasional pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seperti apa prosesnya, itu reflektif, bolak-balik. Jadi ada umpan balik Bapak Ibu ya, antara SMK dengan Dudika misalnya, ada umpan balik yang sama-sama dirasakan, sama-sama dilaksanakan sehingga tercipta ya kolaborasi yang betul-betul harmonis antara SMK dengan Dudika yang ada. Kemudian fasilitatif, itu bukan ditentukan sepihak oleh orang-orang tertentu, tapi ditentukan dengan berbagai elemen-elemen yang ada di satuan pendidikan, termasuk masyarakat dan orang tua mereka, orang tua didik mereka, didik kita ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, satuan pendidikan masih cenderung menggunakan struktur kurikulum yang seragam. Nah, ini yang kondisi saat ini ya. Diharapkan sekarang ada perubahan, semua jenjang satuan pendidikan dapat mengorganisasikan muatan pelajaran menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran tematik
atau unit inquiry, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pemerintah pusat mengatur beban belajar berbasis tahunan. Satuan pendidikan lebih leluasa mengalokasikan waktu untuk setiap muatan pelajaran. Jadi ini saya sampaikan tadi bahwa JP-nya itu dihitung tahun Bapak Ibu. Kemudian yang berikut KTSP dianggap media beban administrasi dokumen terlalu banyak info yang perlu disajikan dan berulang. Nah, kondisi saat ini seperti apa sebenarnya KTSP? Nah, ini yang mau dilakukan perubahan yang lebih baik Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum operasional menekankan komponen esensial. Hal-hal yang sudah ada di dokumen lain tidak perlu dicantumkan kembali. Kemudian dokumen rancangan pembelajaran hanya dilampirkan sebagai contoh pembelajaran. Tidak perlu memasukkan semua silabus dan RPP. Nah, seperti itu perubahan yang akan dialami nanti kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian dokumen kurikulum operasional dibuat secara komprehensif, tidak terpisah-pisah. Jadi satu kesatuan yang utuh sehingga tergambar semua elemen-elemen yang terkait dalam kurikulum sekolah yang kita susun Bapak Ibu ya. Saya kira banyak sekali Bapak Ibu ya. Nanti saya share siapa yang saya bisa ambil WA-nya atau di panitia ya. Di panitia saya sampaikan ini siapa yang tadi yang ada WA-nya. Boleh Pak, di Pak Yusuf juga nggak apa-apa. Oke. Jadi saya kira seperti itu Bapak Bu ya, seperti apa penyamaan persepsi kita terhadap kurikulum yang sekarang dan yang akan kita kembangkan nanti. Nah, tentunya harapan kita semua setelah melalui HT ini, pemahaman kita terkait kurikulum yang akan dikembangkan nanti itu bisa kita sama-sama memahami satu persepsi ya, sehingga bisa nanti pada akhirnya mengimbaskan lagi ke guru-guru lain atau sekolah-sekolah yang ada di di daerah Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira itu Pak Panitia ya, Pak Muhammad. Yep. Mungkin waktunya juga sudah hampir ini juga. Di Makassar hampir setengah 11. Di sana mungkin setengah 12 ya. Hampir sudah setengah 12 Pak. Ya Pak. Jadi ya kalau misalnya ada pertanyaan atau seperti apa, nanti kita tampung atau bisa kita sharing nanti Bapak Ibu ya. Karena nanti akan terjawab nanti di fasilitator. Karena nanti saya share ini fasilitator yang akan menjelaskan secara detail karena nanti kan Bapak Ibu akan berkolaborasi selama 10 hari dan akan mengerjakan tugas-tugas asinkronus di LMS. Saya harapan kami Bapak Ibu semua bisa sukses dan bisa kami harapan kita dari balai semua yang kita sudah imbaskan kepada guru-guru kita itu bisa mengimbaskan ke yang lainnya dengan harapan kita sukses semua mengawal ini program pemerintah yang saya kira sangat bagus ini Bapak Ibu ya. Saya kira itu panitia saya bisa sampaikan karena sudah juga waktu sudah terbatas. Baik Pak, saya izin stop ya. Atau ada yang mau dipertanyakan bagaimana seperti apa pelaksanaan IHT ini? Silakan Pak. Saya kembalikan ke panitia. Baik Pak, terima kasih. Ya. Sebelum ditutup Bapak Ibu kami persilahkan bagi Bapak Ibu peserta barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi waktu kami berikan kepada peserta 2 menit untuk
tanya jawab terkait dengan materi yang telah dibawakan oleh pendamping tadi, yakni Bapak Syarifuddin, SPMSI. Pada Bapak Ibu peserta, waktu kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu nanti ini akan paham semua. Salah akan paham semua selama 10 hari. Coba ditanya Pak Yusuf seperti apa Pak Yusuf pengalamannya di materi-materinya, kemudian di asinkronusnya bagaimana teman-teman kita bergelut dengan tugas-tugas dan mereka semua selesaikan dan paham semua. Nah, tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi ya di sekolah dengan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Yusuf mau bertanya, Pak. Halo Pak Yusuf. Ya Pak, hadir Pak. Wah, Pak Yusuf, lama baru ketemu, baru dengar suaranya ini Pak Yusuf. Iya Pak, kurang lebih 1 minggu. Gimana kabarnya Pak Syarifuddin? Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Yusuf ini sehat-sehat. Iya. Kira kemarin rencananya mau ke Timika sekalian jalan-jalan ke sekolah kami. Ternyata karena pandemi dan juga PPKM, makanya harus via daring Pak. Iya. Nanti kan ada implementasi, ada kegiatan implementasi itu. Ya, kami akan pendampingan, misalnya kalau sudah dibuka PPKM-nya, kita berusaha ke sana. Oh, oke. Implementasinya ini. Iya. Kalau ya, kami diterima di sana. Oh, pasti Ustaz. Sudah disediakan Karaka Pak, kayak kemarin janji kami. Siap. Kita langsung ke Pulau Karaka Ustaz. Kita makan. Oh begitu Pak ya. Saya selalu bermimpi itu mau ke Timika. Iya. Aduh. Mumpun ini saya pernah ke Papua Barat, pernah ke ke Merauke itu Papua apa Pak? Papua Barat. Papua Barat ya, saya masuk di perbatasan nih Papua Nugini. Saya Timika katanya indah pemandangannya juga. Kenapa saya tidak mampir ya? Iya ya. Tapi tidak jadi pendamping kita nih insya Allah nanti. Iya Pak. Kalau misalnya PPKM sudah dilonggarkan, kami akan masuk, akan kita berkunjung untuk implementasi ini. Iya. Implementasi kurikulum ini Pak. Jadi mohon maaf Pak ya Pak Kepala Sekolah, panitia, kalau misalnya dalam pendampingan ini saya kurang maksimal, karena ada beberapa, sudah ada 5 sekolah ini mengajukan, semua jadwalnya sama. Habis kejar tayang kalau tidak tanggal batas waktunya. Ini SMK Panyingkiran, SMK 1 Panyingkiran. Saya sudah live juga ini, tapi saya belum melayani. Dia panggil saya. Tunggu saya selesaikan dulu di sini. Kemudian SMK 1 Buah 2 di Bandung itu. Kemudian Purwakarta sudah ada juga. Jadi 4 hari ini Pak saya layani. Mudah-mudahan saya bisa maksimal ke teman-teman semua. Saya sangat bersyukur ketemu Bapak Ibu semua. Silakan Pak Yusuf, silakan. Oke Pak, makasih Pak. Ya Pak, untuk kegiatan hari ini mungkin saya wakili teman-teman. Mungkin kegiatan sinkronus sudah kita jalani bersama sesuai yang Bapak sampaikan materinya. Cuma untuk kegiatan asinkronus berkaitan dengan tugas-tugas Bapak Ibu guru di sini, itu pengerjaannya apakah lewat LMS atau ada mekanisme lain pengerjaan tugas? Tolong WA segera namamu, nama peserta dan nama juri yang ada di situ. Pak Yusuf. Siap.
Nama lengkap ya. Sekarang sudah punya LMS Muhammad kan? Afram Rumau Eskom. Terus Kalau kami yang Iqbal siapa peserta itu? kemarin semua punya akun LMS karena kami login 3 menggunakan orang akun SIM PKB. sama pesertanya. Iya. Cuma ada beberapa guru Pak PA langsung yang ke saya sekarang. punya akun SIM PKB. Jadi gimana caranya untuk mereka login ke LMS untuk mengadakan tugas asinkronusnya Pak? Iya ya, karena harus ada punya SIM ke PKB itu di. Kemudian kayaknya mengusul ke pusat ya, apa SIM ke PKB-nya itu, atau di sekolah saja. Itu Biasanya dibuatkan. admin dari P4 kan? Iya, karena Pak Yusuf, teman-teman lain di sekolah lain itu sudah punya LMS, jadi mereka mengerjakan di LMS-nya masing-masing. Ini SMK 1 Purwakarta, dia sudah bagus LMS-nya. Teman-teman gurunya kayaknya sudah punya SIM PKB. Jadi maksud saya kalau misalnya fasilitasnya belum bisa, Bapak Ibu saja Pak Yusuf silakan sesuaikan kondisinya seperti apa. Yang penting guru-gurunya bisa berkolaborasi di asinkronus, bisa kerja di asinkronus. Tugas-tugasnya bisa selesai. Seperti apa pengumpulannya? Oke. Ya. Sedikit Pak, barangkali informasi dari panitia terkait dengan LMS yang ditanyakan tadi. Kebetulan untuk SIM PKB semua guru bidang studi kami yang ada di SIM PKB STIMIKA itu alhamdulillah sudah ada. Cuman sampai saat ini terkendala di pembuatan ID belajarnya Pak, sehingga LMS belum kami bisa tuangkan. Namun ada solusi lain yang nanti panitia bisa memberikan tes lewat LMS. Kebetulan SMK Yapis bekerja sama dengan PT Telkomsel Indonesia cabang Kabupaten Mimika. Di situ ada LMS Pak, yang nantinya kami akan share tugas yang tentunya di kegiatan IHT ini melalui LMS yang kami kerjasama dengan PT Telkomsel. Jadi barangkali begitu Pak informasi terkait dengan LMS yang nantinya akan diterapkan di kegiatan IHT itu. Ya, saya kira silakan Pak, yang mana yang bisa dilaksanakan yang mudah dan terfasilitasi guru-guru kita, teman-teman kita untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Karena apapun kondisi kita, apapun sarana kita, yang penting tujuan kita tercapai dalam pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu Pak Panitia melaksanakan apa yang ada, yang sudah ada. Silakan Bapak Ibu yang bisa melakukan atau melaksanakan tugas-tugasnya di sarana atau media yang tersedia. Oke. Begitu Pak Yusuf ya, Pak Panitia ya. Siap Pak. Ya. Oke, saya kira cukup ya, Pak Panitia. Izin mungkin saya tinggalkan dulu ini ya, ruangannya supaya saya bisa ke teman yang lain, ke SMK yang lain. Baik Pak, terima kasih. Mohon untuk dikembalikan hostnya ke kami. Oh iya, Pak Kepala Sekolah, saya mohon izin ya, Pak Kepala Sekolah, untuk tinggalkan ruangan ini. Ya. Silakan Pak, dikembalikan hostnya ke Bapak. Iya, siap Pak Syarif. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya. Bergabung dan kita mulai dari pembukaan sampai dengan jam pendampingan. Makasih banyak. Ya. Baik Bapak Ibu. Sehat selalu Pak Ustadz. Ya. Bapak Ibu, saya tutup ini materi saya, Bapak Ibu ya. Dengan berakhirnya sesi ini, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk tidak bersama-sama di room ini karena ada beberapa sekolah lagi yang menanti ini untuk sharing-sharing pendapat. Baik Bapak Ibu, selamat ya, sukses semua. Semoga di hari pertama ini hingga insya Allah hari ke-10 terakhir bisa sukses dan lancar semua.
Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pendamping, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Syarifuddin SPMSI. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak mendampingi kita, mudah-mudahan diberkahi umurnya serta dipanjangkan Amin. umurnya, dan tentunya kita berikan aplaus buat pendamping kita.